Hai, halo. Ketemu lagi di channel Cowok Merajut bersama Daniel di sini. Untuk yang baru bergabung dan ucapkan salam kenal dan yang sudah subscribe dan ucapkan terima kasih. Dan seperti yang dilihat di depan, ini Daniel ada sebuah project yang menjadi favorit Daniel, yaitu berupa mandala. Dan untuk project ini dinamai Mangata Mandala. Dan kenapa sih Daniel suka banget dengan mandala? Karena salah satu atau salah dua alasannya yaitu dengan mandala kita bisa bermain warna. Jadi tiap row-nya itu berganti warna, tiap row-nya itu juga berganti motif. Itu sangat menyenangkan buat Daniel. Dan untuk proyek ini bahannya sebenarnya menyesuaikan saja dengan benang apa yang ada aja di rumah. Kalau untuk trial ini Daniel menggunakan katun Bali Big Ply dengan hook nomor 6 dan hasilnya itu kurang lebih 23 cm. Jadi ini mungkin bisa dijadikan patokan saja nanti. Kalau memakai katun Bali Big Ply, Daniel memakai hook nomor 6, itu hasilnya 23 dan ringnya Daniel memakai ukuran 25. Karena ini pendapat personal aja. Kalau untuk mandala seperti ini atau untuk memasang ring, Daniel memang memakai ukurannya itu 3 sampai 5 cm yang lebih besar supaya dia bisa terentang dengan lebih bagus lagi gitu. Tapi untuk nanti untuk yang di video tutorial Daniel akan memakai benang seed atau benang wool dengan hook nomor 5. Untuk hasilnya nanti seberapa besar atau diameternya berapa senti nanti bisa diikutin sampai akhir video. Dan juga Daniel siapkan hakpen yang lebih kecil untuk nanti merapikan hasil rajutannya. Seperti itu perkenalan kita tanpa lama-lama langsung saja ke video tutorialnya. Mangata mandala di row yang pertama kita awali dengan membuat magic ring terlebih dahulu. Di ekor benang kita pegang, kita putar 2 kali pada 2 ruas jari kita. Dan kemudian hakpen kita masukkan dari arah bawah, tarik benang masuk, dan kita siap bekerja pada magic ring. Maaf, kita buat satu slip, dan kemudian pada magic ring ini kita akan buat 6 double crochet. Dan double crochet yang pertama kita akan buat dengan chainless double crochet. Kita tarik benang setinggi kurang lebih kita membuat double crochet. Kita putar hakpen pada belakang badan benang, masukkan ke magic ring, bawa, tarik ke benang. Kalaupun ini terlepas juga nggak masalah, jangan khawatir. Tarik benang masuk, putar ke belakang badan benang, ada 2 serat, tarik benang masuk, buang 2 benang. Dan ini adalah double crochet yang pertama. Kemudian kita buat, sebentar benang saya split, 1 chain, dan kita ulangi polanya sebanyak 6 kali, yaitu 1 double crochet dengan 1 chain. Ini adalah set yang pertama. Kita buat set yang kedua
double crochet, 1 chain, double crochet, 1 chain. Yang ketiga, double crochet, 1 chain. Ini yang keempat, double crochet, 1 chain. Ini yang kelima, double crochet, dan 1 chain. Ini yang keenam. Kemudian setelah 6 double crochet dengan 1 chain, kita akan rapatkan magic ring kita. Kita tarik ekor benang pelan-pelan dulu. Kita lihat benang mana yang bergerak. Nah, benang ini yang bergerak. Kemudian kita tarik benangnya sampai magic ringnya menutup. Setelah itu kita bisa tarik ekor benangnya sampai semuanya benar-benar menutup. Setelah itu kita akan tutup row yang pertama dengan membuat slip stitch pada double crochet yang pertama, atau chainless double crochet yang kita buat di awal. Setelah slip stitch berarti berakhir untuk maaf sebentar, ini sedang saya nyangkut. Oke. Berarti selesai untuk row yang pertama. Kita punya 6 double crochet dan 6 chain space, 1 chain. Dan kita bisa potong benangnya. Nanti kita di row kedua akan berganti dengan benang yang baru. Mangata mandala di row yang kedua. Di row ini saya akan memakai warna yang baru. Dan di row kedua ini kita akan membuat treble 2 together yang mengapit double crochet di row pertama dan 5 chain. Kita awali dulu dengan membuat slip knot pada hakpen kita, dan kemudian putar 2 kali benang pada hakpen, masukkan hakpen ke chain space dimanapun bebas, kemudian bawa benang masuk, buang 2 benang yang pertama, buang 2 benang yang kedua. Ada tersisa 2 serat benang kita tidak selesaikan. Kemudian putar benang 2 kali pada hakpen, kita bergeser ke chain space di sebelahnya. Jadi kita skip double crochet, masukkan hakpen, kait benang bawah masuk, buang 2 benang yang pertama, buang 2 benang yang kedua, kemudian tersisa 3 serat benang di sana. Kita selesaikan, kita tutup semuanya. Jadi ini adalah treble crochet together yang pertama, dan kemudian buat 5 chain. Setelah 5 chain, kita buat lagi treble crochet together. Nanti kaki pertamanya akan jadi satu dengan kaki kedua pada treble crochet together yang pertama. Jadi kita putar 2 kali benang pada hakpen, kita masuk ke chain space yang sama dengan kaki kedua, kait benang bawa masuk, buang 2 benang yang pertama,
buang 2 benang yang kedua, kita tidak selesaikan, jadi masih ada sisa 2 serat benang di sana. Putar 2 kali benang pada hakpen, kita skip double crochet, kita menuju ke chain space 1 chain berikutnya, masukkan hakpen, tarik benang masuk, kait benang, masuk, buang 2 benang yang pertama, buang 2 benang yang kedua, ada 3 serat benang, kita selesaikan, kita tutup semuanya. Jadi ini adalah treble crochet together yang kedua dengan 5 chain. Kita buat 1 2 5. Jadi ini sudah pengulangan set yang kedua, dan kita buat lagi sebanyak 4 set lagi. Jadi ingat untuk treble crochet together-nya, kaki yang pertama itu jadi satu dengan kaki yang kedua dari treble crochet together sebelumnya. Jadi kita kerjakan secara memutar. Setelah itu nanti kita tutup dengan slip stitch pada kepala treble together yang di awal putaran. Nanti kita ketemu di sana ya. Daniel pakai baju merah. Setelah treble crochet together yang terakhir dengan 5 chain, kemudian kita akan tutup dengan slip stitch pada kepala si treble crochet together yang pertama di awal row. Kemudian kita slip stitch dan kita bisa putus benangnya, karena nanti kita di row ketiga akan kembali memakai warna baru, dan kita tarik saja benangnya. Dan ini Daniel akan lihatkan aja contoh, dan kalau caranya Daniel untuk mengikat. Jadi ini ada ekor benang yang di awal putaran, kita ikat aja supaya lebih kokoh, nanti tidak putus. Dan nanti sisanya ini ada 2 opsi. Kita bisa langsung sembunyikan dengan memakai hakpen yang lebih kecil. Jadi kita bisa langsung slip-slipkan saja supaya lebih rapi. Dan diusahakan untuk merapikannya itu di setiap row supaya biasanya kan kecenderungannya kalau sudah di akhir project itu entah ini cuma Daniel aja atau semuanya, biasanya sih pada malas untuk ngerapihin sisa-sisa benangnya ya, gitu. Maunya dirapihin aja. Atau kalau opsi keduanya, kalau misalkan kita lihat di row berikutnya itu motifnya rapat dan bisa disembunyikan, jadi kita bisa pakai opsi yang kedua. Jadi sisa benangnya ini disembunyikan, jadi sambil kita ngerajut sambil disembunyikan ekor benangnya pada row berikutnya jika memang motifnya rapat. Oke, ini untuk row kedua selesai. Kita nanti ketemu di row ketiga. Sekarang kita akan masuk di row ketiga. Di row ketiga itu polanya kita akan bekerja pada chain space. Itu kita akan membuat 3 double crochet, 2 chain dan 3 double crochet. Dan kemudian pada treble crochet together kita akan membuat front post double crochet. Kita langsung saja praktekkan. Kita awali dengan membuat slip knot pada hakpen kita, dan kita akan membuat standing front post double crochet. Kita putar 1 kali benang pada hakpen. Kita awali dengan membuat front post double crochet. Jadi caranya kita masukkan hakpen di belakang
treble crochet two together, kemudian kait benang masuk, ada 3 serat benang, kita buang 2 benang yang pertama dan buang 2 benang yang kedua. Ini adalah standing double crochet, dan kemudian kita bergeser ke chain space 5 chain. Kita akan buat 3 double crochet, 2 chain, dan 3 double crochet. Kita buat dulu 3 double crochet yang pertama sambil kita sembunyikan ekor benangnya. Double crochet yang pertama, 2, dan double crochet yang ketiga, kemudian 2 chain, dan buat lagi 3 double crochet masih pada chain space 5 chain. Jadi seperti ini. Jadi 3 chain, 3 double crochet, 2 chain, dan 3 double crochet. Dan ini adalah pola pengulangan yang pertama. Kita akan buat pengulangan ini sebanyak 6 kali. Jadi kita ulangi untuk set yang kedua. Kita mulai dari membuat front post double crochet pada treble crochet two together. Kita masukkan hakpen dari belakang treble crochet two together, kait benang, buang masuk, buang 2 benang, buang 2 benang. Ini adalah treble crochet, front post double crochet. Dan kemudian kita lanjutkan untuk membuat 3 double crochet, 2 chain, dan 3 double crochet pada chain space 5 chain. Dua chain dan 3 double crochet. Ini sudah pola pengulangan yang kedua. Silahkan dilanjutkan untuk pola pengulangan yang 4 pola pengulangan lagi. Nanti kita ketemu untuk menutup row ketiga ini. Setelah selesai untuk row ketiga, kita akan tutup row ketiga ini dengan membuat invisible join. Jadi kita bisa putus benangnya, kemudian tarik ekor benang. Kita pakai hakpen yang lebih kecil untuk membuat invisible join. Jadi ini adalah stitch yang pertama, yaitu front post double crochet. Kemudian kita menuju ke stitch yang kedua. Kita masukkan hakpen di sana. Ekor benangnya kita tarik masuk. Dan kita akan kembali ke stitch terakhir, kita berhenti dari belakang. Jadi kita ambil loop yang belakang. Kita masukkan hakpen, tarik ekor benang masuk. Kita buat serapi mungkin. Jadi nanti dia serat-seratnya ini akan menyerupai sama dengan serat benang yang lain. Ya, jadi ini akan menjadi serat yang baru untuk
double crochet front post double crochet yang pertama ini, dan kemudian kita balik dari arah belakang. Kita bisa rapihkan benangnya, kita tarik benang, dan ini karena Daniel memakai 2 serat, jadi Daniel gampang akan bagi 2. Kalau Anda pakai serat yang 1 serat, berarti Anda split jadi 2, tarik, dan kemudian kita bisa ikat supaya lebih kuat saja, jadi tidak benangnya nanti tidak, takutnya bisa lepas-lepas. Kalau seperti ini kita yakin akan lebih kuat. Dan kemudian kita bisa rapikan sisa-sisa benangnya, dan setelah itu bisa lanjut untuk row yang keempat. Mengata mandala row yang keempat, kita akan mulai dari front post double crochet yang mana saja boleh. Jadi ini di row keempat, dan kembali memakai warna yang baru. Kita membuat slip knot terlebih dahulu pada hakpen, putar 1 kali benang pada hakpen. Maaf, Daniel suaranya agak masih serak. Dan kemudian kita akan bekerja pada front post double crochet yang mana saja. Kita buat front post double crochet, jadi kita masukkan hakpen dari belakang front post double crochet di row ketiga, kait benang, buang masuk, kait benang, buang 2 benang. Maaf sebentar, benangnya agak split. Jadi buang 2 benang, ada tersisa 2 serat benang, kita buang semuanya. Ini adalah front post double crochet, dan kemudian kita buat 1 chain, dan kemudian kita skip 3 double crochet di row ketiga. Kita menuju ke chain space 2 chain. Di sana kita akan buat 2 double crochet, 3 chain, dan 2 double crochet pada 1 chain space 2 chain tersebut. Jadi kita buat dulu 2 double crochet, tiga chain, dan 2 double crochet. Kemudian 1 chain, dan ini merupakan pola pengulangan yang pertama. Kita buat pola tersebut sebanyak 6 kali, jadi kita butuh 5 kali lagi. Jadi kita ulangi, buat front post double crochet pada front post double crochet di row ketiga, putar benang 1 kali, masuk di belakang front post double crochet, tarik benang masuk, buang 2 benang, buang 2 benang, 1 chain, skip 3 double crochet, kita menuju ke chain space, kita buat 2 double crochet, 3 chain, dan 2 double crochet.
2 double crochet, ini yang pertama, 3 chain, dan buat 2 double crochet masih pada chain space 2 chain yang sama, kemudian 1 chain jangan lupa. Dan ini merupakan pola pengulangan yang kedua. Silahkan dilanjutkan untuk ke pola pengulangan yang lain. Nanti selesai untuk ke row keempat ini, tutup dengan slip stitch pada kepala, bukan pundak lutut kaki, kepala si front post double crochet yang pertama, dan kemudian ikat seperti biasa dan bisa dirapikan. Nanti ketemu untuk row kelima. Sekarang kita akan masuk di row yang kelima. Kita akan membuat standing front post double crochet pada front post double crochet di row keempat. Kembali Daniel akan memakai warna baru. Kita buat slip knot terlebih dahulu pada hakpen, putar 1 kali benang, masukkan hakpen dari belakang front post double crochet di row yang keempat, kait benang, masuk, buang 2 benang, dan buang 2 benang. Dan kemudian kita skip 1 chain, kita ketemu dengan 2 double crochet di sana. Di masing-masing double crochet kita akan buat 1 double crochet. Jadi ada double crochet yang pertama, kita buat double crochet, dan double crochet pada double crochet yang kedua. Setelah itu kita ketemu chain space 3 chain, kita buat 2 double crochet, tiga chain, dan kembali 2 double crochet masih pada chain space 3 chain yang sama. Kemudian kita kembali ketemu dengan 2 double crochet, kita akan isi masing-masing dengan 1 double crochet. Dan ini merupakan pola pengulangan yang set pertama. Kemudian kita akan kembali skip 1 chain space. Kita ketemu dengan front post double crochet. Kita akan ulangi polanya yang sama, yaitu kita buat front post double crochet di sana, putar 1 kali benang pada hakpen, masukkan hakpen dari belakang front post double crochet, kait benang, buang masuk, buang 2 benang, buang 2 benang. Oke, skip 1 chain space, kita ketemu dengan 2 double crochet, kita isi dengan masing-masing 1 double crochet. Kita ketemu dengan chain space 3 chain, kita isi dengan 2 double crochet, 3 chain, dan 2 double crochet pada 1 chain space ini. Kita buat 2 double crochet yang pertama, tiga chain, dan 2 double crochet. Kita kembali ketemu dengan 2 double crochet,
Kita isi masing-masing dengan satu double crochet yang pertama dan double crochet yang kedua. Dan ini sudah merupakan set yang kedua. Silahkan untuk dilanjutkan secara memutar. Nanti untuk menutup row kelima, kita slip stitch pada front post double crochet. Maaf ya, suaranya hilang-hilangan. Dan kemudian bisa diikat dan dirapikan di bagian belakangnya. Begitu untuk row kelima, nanti kita ketemu di row ke-6. Kita lanjut pembuatan manggata mandalanya. Kita masuk row yang ke-6. Sebelum masuk row ke-6, jika Anda merasa kok rajutannya sedikit melengkung, nggak apa-apa, it's okay. Nanti akan terkoreksi pada row berikutnya kok. Jadi nggak usah khawatir, nggak usah sedih. Oke, kita langsung masuk ke row ke-6. Di row ke-6 ini kita akan awali dengan membuat front post double crochet 3 together yang letaknya yaitu 3 stitch kita jadikan satu. Yang stitch pertama itu adalah ada di sebelum di sebelah kanannya front post double crochet di row kelima, dan di sebelah kiri front post double crochet pada row kelima. Jadi kita awali dengan membuat slip knot terlebih dahulu pada hakpen, yarn over 1 kali, kita masuk ke 1 stitch di sebelah kanan dari front post double crochet di row kelima. Kita masukkan dari arah belakang, kait benang, buah masuk, buang 2 benang, kita tidak selesaikan, dan kemudian putar benang 1 kali lagi, masuk ke front post double crochet di row kelima, kait benang masuk, bawa masuk, buang 2 benang, kita tidak selesaikan, jadi masih ada 3 serat benang di sana. Putar 1 kali lagi benang pada hakpen, kita menuju ke stitch atau double crochet di setelah front post double crochet, masukkan dari arah belakang, kait benang, bawa masuk, buang 2 benang, dan akan ada 4 serat benang di sana, kita buang semuanya. Jadi ini adalah front post double crochet 3 together. Dan setelah itu kita akan menuju ke stitch berikutnya. Di sana akan ada double crochet, kita buat back post double crochet. Putar benang 1 kali, kita masuknya dari belakang, jadi hakpennya masuk dari belakang, putari badan double crochet, kait benang masuk, buang 2, buang 2, dan kita ke stitch berikutnya. Di sana ada 2 double crochet, kita lakukan hal yang sama, yaitu kita membuat back post double crochet. Jadi dari arah belakang masuk, kait benang masuk, buang 2, buang 2, dan tersisa 1 double crochet, kita lakukan hal yang sama. Dan kemudian kita ketemu dengan chain space 2 chain, maaf, chain space 3 chain ya. Kemudian di sana kita akan membuat 2 double crochet, 3 chain, dan 2 double crochet.
Kita kerjakan 2 double crochet dulu, 3 chain dan 2 double crochet pada chain space yang sama. Dan kemudian kita lakukan hal yang sama dengan di sebelah kanan. Pada 3 double crochet kita buat masing-masing satu front post, back post double crochet. Jadi dari arah belakang kita masukkan hakpen, melewati badan double crochet, kait benang, buang masuk, buang 2 benang, buang 2 benang. Sekali lagi kita buat back post double crochet, jadi akan ada 3 back post double crochet di sana. Dan kemudian ini sudah merupakan pola kelipatan set yang pertama. Kita lakukan untuk kita ulangi polanya pada set berikutnya. Jadi di sana kita akan buat front post double crochet 3 together. Putar benang 1 kali, masukkan dari arah belakang, kait benang, bawa masuk, kita buang 2 benang, tidak kita selesaikan, putar benang 1 kali, masuk dari arah belakang di front post double crochet di row kelima, bawa benang masuk, buang 2, kita tidak selesaikan, masih ada 3 serat benang, putar 1 kali, masuk ke stitch berikutnya dari arah belakang, bawa masuk benang, buang 2 benang, ada 3 serat benang, kita selesaikan semuanya seperti itu. Kemudian pada 3 stitch berikutnya kita buat back post double crochet, kemudian kita ketemu chain space, kita buat 2 double crochet, 3 chain dan 2 double crochet pada satu chain space ini. Setelah itu kita ketemu dengan 3 stitch berikutnya, kita buat back post double crochet, dan kita bisa lanjutkan untuk pola pengulangannya. Kita kerjakan sampai di akhir putaran. Nanti kita slip stitch pada front post 3 together, front post double crochet 3 together. Kemudian kita bisa potong benangnya dan bisa kita ikat. Seperti itu untuk row ke-6. Nanti kita ketemu di row ke-7. Selesai untuk row ke-6-nya. Oke, sekarang kita lanjut untuk row ke-7. Kita buat dulu slip knot pada hakpen. Dan kemudian kita akan membuat front post double crochet pada front post double crochet 3 together di row ke-6. Putar benang 1 kali, lewati, kita masukkan hakpen ke belakang badan front post double crochet 3 together, kait benang masuk, buah benang masuk, kita buang 2 benang dan buang 2 benang. Ini adalah front post double crochet. Dan kemudian kita akan ketemu dengan 5 stitch atau 5 double crochet yang kita akan isi dengan back post
half double crochet. Putar benang 1 kali pada hakpen, masukkan dari arah belakang hakpennya melewati badan si double crochet di row ke-6, bawa benang masuk, ada 3 serat benang, kita buang semuanya. Ini adalah back post half double crochet yang pertama. Kita kerjakan untuk 4 stitch berikutnya. Jadi kita putar benang 1 kali, masuk lewat belakang, bawa benang masuk, ada 3 serat benang, kita buang semuanya. Yang kedua, kemudian kita kerjakan ini yang ketiga, 4, dan yang kelima. Setelah 5 back post half double crochet, kita ketemu dengan chain space 3 chain yang kita akan isi dengan 1 double crochet, 2 chain, dan 1 double crochet pada 1 chain space 3 chain tersebut. Kita buat dulu double crochet yang pertama, 2 chain, dan ini double crochet yang kedua pada 1 chain space. Dan setelah itu kita ketemu lagi dengan 5 stitch atau 5 double crochet di sebelah kiri. Kita akan kerjakan yang sama dengan di sebelah kanan. Jadi kita akan buat back post half double crochet. Ini ada yang pertama. Kita buat yang kedua, back post half double crochet. Ini yang ketiga, 4, dan yang kelima. Dan pola ini merupakan pola pengulangan yang set pertama. Kita kembali ketemu dengan front post double crochet 3 together. Kita akan kerjakan set yang kedua, dimulai sama caranya dengan yang set pertama. Kita buat front post double crochet yang mengikat pada front post double crochet 3 together di row ke-6. Kemudian kita ketemu dengan 5 double crochet. Kita buat masing-masing di double crochet tersebut break post half double crochet. Kemudian ketemu dengan chain space 3 chain, kita buat 1 double crochet, 2 chain, dan 1 double crochet pada 1 tempat, 2 chain dan 1 double crochet. Setelah itu kita kembali ketemu dengan 5 double crochet. Kita akan isi dengan back post half double crochet. Dan ini merupakan pola pengulangan di set yang kedua. Karena selanjutnya kita ketemu lagi dengan front post double crochet 3 together. Kita kerjakan hal yang sama dengan set sebelumnya. Kita nanti ketemu di akhir, kita tutup dengan slip stitch dan kita potong benangnya dan bisa diikat kemudian dirapi-rapikan. Nanti ketemu pada row ke-8. Daniel pakai baju apa lagi ya? Baju kotak-kotak deh. Dan sekarang ini kita akan masuk di row ke-8. Kita buat slip knot.
pada hakpan kita, dan kemudian putar benang 1 kali pada hakpan, dan kita akan buat standing front post double crochet pada front post double crochet di row ke 7. Kita buat pilih dari front post double crochet yang mana saja boleh, dan kita buat standing front post double crochet. Setelah itu kita buat 3 chain, dan buat kembali front post double crochet pada stitch yang sama. Kita membuat standing front post double crochet. Jadi di status stitch ini akan ada 2 front post double crochet dengan chain space 3 chain di antaranya. Dan kemudian kita buat 5 chain. Kita skip semua stitch yang ada di bawah. Kita menuju ke chain space di antara 2 double crochet. Kita akan buat double crochet, dan 5 chain. Dan kemudian buat double crochet masih pada chain space yang sama. Jadi di satu chain space ini ada 2 double crochet, dan di tengahnya ada 5 chain. Dan ini merupakan pola pengulangan yang pertama. Jadi kita bisa lanjut untuk 5 chain. Kita kembali menuju ke, jadi kita skip semua stitch yang ada di bawah. Kita menuju ke front post double crochet. Kita buat front post double crochet, dan kita buat hal yang sama seperti pada kelipatan pertama yang set yang pertama. Kita buat 3 chain, dan buat kembali front post double crochet pada stitch yang sama, yaitu front post double crochet di row ke 7. Kemudian buat 5 chain. Kita skip semua stitch yang ada di bawah di row ke-7. Kita menuju ke chain space. Kita buat 1 double crochet, 5 chain, maaf sebentar saya ulang. Dan kemudian kembali buat double crochet pada chain space yang sama. Kemudian buat 5 chain. Dan ini adalah set yang kedua. Bisa kita lanjutkan untuk set berikutnya sampai nanti selesai di akhir row. Tutup dengan slip stitch, potong benang, dan bisa diikat seperti pada row sebelumnya. Begitu untuk row ke-8. Nanti kita ketemu di row ke-9. Mengatam adalah row yang ke-9. Kita akan mulai dari chain space 3 chain,
yang ada di antara dua front post double crochet. Kita buat slip stitch, slip knot terlebih dahulu pada hakpen kita, putar satu kali, dan kita akan membuat di chain space 3 chain ini adalah 2 double crochet, 5 chain, dan 2 double crochet. Dan double crochet yang pertama kita akan buat dengan standing double crochet. Jadi setelah putar satu kali benang pada hakpen, masukkan pada chain space, tarik benang masuk, kait benang, buang 2 dan buang 2. Jadi ini ada standing double crochet yang pertama, dan kemudian kita buat double crochet masih pada tempat yang sama, dan kemudian buat 5 chain, dan kemudian buat 2 double crochet masih pada chain space yang sama. Setelah itu kita buat 3 chain, kita skip chain space yang ada di bawah, yang ada di row ke 8, kita menuju ke chain space 5 chain. Di sana kita akan buat satu double crochet dan 1 chain sebanyak 5 set. Kita buat dulu yang pertama, double crochet, 1 chain, ini set yang pertama, double crochet, 1 chain, set yang kedua, double crochet, 1 chain, set ketiga, double crochet, 1 chain, set yang keempat, double crochet, dan 1 chain, ini set yang kelima, 2, 3, 4, 5. Setelah itu buat lagi 1 double crochet tanpa 1 chain. Jadi di chain space 5 chain ini akan ada 1, 2, 3, 4, 5, 6 double crochet, dan di tengah diantaranya ada 5 chain space 1 chain, 1, 2, 3, 4, 5. Oke, kemudian kita buat 3 chain, 1, 2, 3, dan ini merupakan pola pengulangan set yang pertama, karena kemudian kita akan skip chain space 5 chain yang ada di bawah di row ke-8. Kita akan kembali menuju ke chain space 3 chain di antara 2 front post double crochet. Di sana kita akan buat 2 double crochet, 5 chain, dan 2 double crochet. Kita buat dulu 2 double crochet yang pertama, kemudian buat 5 chain, dan kembali buat 2 double crochet pada chain space 3 chain. Kemudian buat 3 chain, kembali skip chain space, kita menuju ke chain space 5 chain di antara 2 double crochet. Kita kembali buat double crochet 1 chain sebanyak 5 set, double crochet dan 1 chain, ini set pertama, double crochet, 1 chain set kedua, double crochet, 1 chain, ini set yang ketiga, double crochet,
1 chain, ini set keempat, double crochet, 1 chain, ini set yang kelima, dan kemudian terakhir kita buat double crochet masih pada chain space 5 chain tanpa 1 chain, dan kemudian buat 3 chain. Dan ini sudah merupakan pola pengulangan set yang kedua. Kita teruskan, kita buat 1 putaran untuk di row ke 9 ini. Setelah itu nanti tutup pada double crochet yang pertama yang kita buat dengan standing double crochet. Kita tutup, setelah itu kita ikat seperti biasa, dan setelah itu putus benang. Nanti kita ketemu di row ke 10. Kita sudah sampai di row ke 10, dan row ini akan menjadi row terakhir dari pembuatan mangata mandala. Kita akan buat slip knot pada hakpen kita, dan kita akan bekerja pada chain space 5 chain yang ada di antara 2 double crochet. Kita akan buat standing treble crochet, putar benang 2 kali pada hakpen, masukkan ke chain space 5 chain, tarik benang masuk, buang 2 benang yang pertama, buang 2 benang yang kedua, dan buang 2 benang yang ketiga. Dan kemudian kita buat double crochet masih pada chain space 5 chain yang sama. Kita buat double crochet, dan kemudian kita buat half double crochet masih pada chain space 5 chain yang sama. Di chain space 5 chain yang sama ini sebenarnya kita akan buat double crochet, half double crochet, 1 double crochet, 2 treble, kemudian mirroring dengan sebelah kanan double crochet dan half double crochet. Dan ini kita baru kerjakan separohnya. Nanti di akhir row kita akan isi dengan half double crochet, dan treble untuk menutup row ke 10 ini. Tapi nanti kita bahas belakangan. Oke, setelah itu kita buat 3 chain. Kemudian kita skip chain space. Kita menuju ke kelompok 6 double crochet dan 1 chain diantaranya. Kita menuju ke double crochet yang pertama. Kita akan isi dengan half double crochet. Kita buat front post half double crochet. Kita menuju ke chain space 1 chain. Kita buat half double crochet. Kemudian ke double crochet berikutnya kita buat front post double crochet. Kemudian menuju ke chain space, kita buat double crochet. Kemudian kita menuju ke double crochet, akan kita buat front post treble yarn over 2 kali. Kita menuju ke double crochet, kita buat front post treble 1 2 3, dan kemudian
kita akan buat piko. Kita buat 3 chain seperti dahulu, 1 2 3, dan kita akan slip stitch pada chain yang pertama. Jadi dari hakpen kita slip stitch pada chain yang pertama. Setelah itu kita menuju ke double crochet berikutnya, kita buat treble. Jadi putar benang 2 kali, kita menuju ke double crochet, kita skip saja 1 chainnya, kita buat treble. Sebentar, Daniel kurang rapi pikonya. Setelah treble ini, kemudian kita akan kerjakan hal yang sama dengan sisi sebelah kanan. Jadi kita ketemu dengan 1 chain, kita akan isi double crochet, dan ketemu double crochet, kita buat front post double crochet. Kemudian ketemu 1 chain, kita buat half double crochet. Dan ketemu double crochet, kita buat front post half double crochet. Jadi di bagian ini Daniel coba jelasin lagi. Untuk di sebelah kanan, di sisi sebelah kanan ini diawali dengan front post half double crochet, kemudian di sela-selanya 2 double crochet ini ada half double crochet, kemudian buat front post double crochet, dan di chain space nya, di 1 chainnya kita buat double crochet, kemudian treble, piko, dan treble dengan men-skip 1 chain diantaranya, dan kemudian buat double crochet, front post double crochet, kemudian half double crochet, dan front post half double crochet. Seperti itu. Kemudian kita buat 3 chain. Kita ketemu dengan chain space 5 chain. Yang di kanan kirinya ada 2 double crochet. Di sana kita akan buat yang pertama adalah half double crochet, kemudian double crochet, kemudian buat treble, dan buat piko. Piko yang terdiri dari 3 chain, 1 2 3, kemudian slip stitch pada chain yang pertama, kemudian kembali buat treble, kemudian buat double crochet, dan buat half double crochet. Jadi semuanya itu masih pada chain space 5 chain. Dan ini sudah, sebenarnya pola ini merupakan pola pengulangan yang pertama. Jadi isinya 1 chain space 5 chain ini adalah half double crochet, treble, kemudian piko, kemudian treble, double crochet, dan half double crochet. Kita kerjakan secara memutar, dan ingat di awal putaran kita baru membuat 1 treble, half double crochet, dan 1 double crochet dan half double crochet. Jadi nanti di akhir putaran kita kembali ke sini, kita isi dengan half double crochet, treble, dan kemudian buat piko, kemudian putus benang,
dan bisa disambung di treble yang pertama. Jadi itu untuk ke row ke-10 ini, atau nanti Daniel contohkan untuk di akhir putaran. Dan ini Daniel sudah ada di akhir putaran di row ke-10. Kemudian kita ketemu dengan awalan row, kita akan melengkapinya. Jadi kita sudah membuat satu treble, double crochet, dan satu half double crochet. Kemudian kita lengkapi dengan satu half double crochet, kemudian double crochet, dan treble. Kemudian buat picot dari 3 chain, 1, 2, 3, dan slip stitch pada chain yang pertama. Dan kemudian kita slip stitch pada treble yang pertama, dan bisa kita potong, tarik ekor benangnya, dan bisa kita ikat belakangnya, dan kemudian kita bisa rapikan. Jadi begitu akhir dari row ke-10 yang juga akhir dari project Mangata Mandala kita. Setelah jadi bisa bisa dipasang di pada ring. Pilih aja ring yang sesuai. Ini kurang lebih sebentar. Jadinya kurang lebih 20 cm. Jadi kita ambil aja ring yang 25 cm supaya ini bisa kebentang dengan sempurna. Jadi kalau Daniel saranin kalau mau cari ring itu yang rentangnya 3 sampai 5 cm supaya dia bisa terentang dengan bagus sempurna. Oke, begitu. Terima kasih untuk kebersamaan kita dalam membuat Project Mangata Mandala ini. Jangan pernah bosan untuk belajar bersama Daniel. Sampai ketemu di project berikutnya. Dadah.